Dan tulah pertama air menjadi darah, ya, itu adalah tulah yang pertama yang sesuai dengan kelompok pemberian tulah itu hanya mengganggu saja, ya, orang Israel, ya, orang Mesir. Nah, jadi apa yang terjadi dengan tulah yang terjadi di Mesir adalah untuk mengganggu, untuk merusakkan, dan bahkan kematian, ya. Nah, tulah yang kedua, tadi tulah pertama adalah air menjadi darah, tulah kedua adalah katak. Munculnya katak-katak di Mesir, keluar dari sungai, ya, karena mereka juga tidak bisa beradaptasi dengan darah, maka katak-katak itu muncul dan keluar dari sungai Mesir, sungai Nil, dan masuk dalam kota, termasuk masuk dalam kamar-kamar raja dan pegawai-pegawainya. Nah, sekali lagi tulah itu cuma mengganggu, ya. Terus yang ketiga adalah kutu atau agas, ya, kutu atau agas. Ya, kalau dibilang nyamuk juga iya. Nah, kalau saudara pernah tahu kutu atau agas, kalau saudara di kampung biasanya tahu tuh. Jadi kalau saudara naik motor atau di kampung bertani, nanti di sana malam-malam atau menjelang sore itu banyak sekali kutu atau banyak agas, ya, binatang-binatang kecil yang kadang-kadang kalau saudara naik motor masuk ke mata Anda dan perih sekali. Nah, itu yang terjadi. Jadi 3 tulah pertama dikatakan hanya sebagai pengganggu, ya, sesuai dengan maksud ini. Jadi tulah 1 sampai 3 dijatuhkan supaya Firaun mengetahui, ya, Firaun mengetahui dan mengenal Allah Israel, ya. Jadi sekali lagi tulah itu hanya mengganggu, ya, mengganggu. Dan yang berikut tulah yang keempat menghancurkan dikatakan, ya, menghancurkan. Itu tulah keempat, lalat pikat. Jadi tulah keempat dikatakan sampai tulah yang keenam menghancurkan, ada lalat pikat, ya. Terus ada penyakit sampar, ya, menghancurkan, bisa juga sampai pada kematian. Terus tulah yang keenam, ya, yaitu bara, ya, bara, ya. Tulah yang keenam menghancurkan. Nah, tulah yang ketujuh, ya, ini bisa sampai kepada kematian, ya, ada hujan es dan api. Jadi kalau mereka mendengar firman Tuhan, terus datang hujan es, mereka ada dalam rumah, berarti mereka tidak mati. Tetapi kalau mereka tetap keras kepala, tidak mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Musa, dan baik gembala atau kambing domba tetap di luar rumah, maka akibatnya mati, dan itu karena mereka melanggar firman Tuhan. Dan itu tulah ketujuh, ya. Dan tulah kedelapan adalah belalang. Ini juga menghancurkan, semua yang hijau dimakan habis, ya. Yang ditinggal hujan es, yang ditinggalkan api dimakan sama belalang yang datang berbanyak-banyak dan menghancurkan semua pertanian dari orang Mesir, ya, sehingga yang hijau-hijau itu dibabat habis oleh belalang-belalang. Kemudian tulah yang kesembilan, adalah gelap gulita, ya. Di sini ayat
gelap gulita itu selama 3 hari, dan selama 3 hari mereka tidak bisa keluar, tidak bisa berjalan, tidak bisa bertemu siapa-siapa karena gelap, ya. Dan tidak ada, mungkin ada komunikasi, tapi mereka tidak berani berjalan. Satu, tidak berani berjalan karena gelap, ya. Itulah yang kesembilan, gelap gulita. Sementara itulah yang ke-10 adalah kematian anak sulung. Dan sebelum anak sulung dibunuh oleh Tuhan, maka Tuhan berpesan kepada orang Israel supaya mereka selamat, maka mereka harus menyembelih domba Paskah. Nah, domba Paskah ini adalah perintah Tuhan untuk disembelih pada sore hari, ya. Terus darah dari korban kambing domba yang disembelih itu dioles ke tiang pintu dan ambang pintu, ya, supaya kalau malaikat maut yang akan membunuh anak-anak sulung tidak membunuh anak sulung yang tiang rumahnya dan ambang pintunya ada termeterai oleh darah, ya, diolesi darah, mereka tidak membunuh. Dan karena itu mereka membunuh rumah-rumah yang tidak dioles darah. Nah, saudara, itu yang namanya disebut dengan Paskah. Jadi Paskah artinya melewati. Mengapa melewati? Karena ada darah yang dioles di ambang pintu sehingga malaikat maut melewati. Itulah yang disebut Paskah. Dan Paskah itu berhubungan dengan domba Paskah. Domba Paskah itu berhubungan dengan keselamatan orang-orang, khususnya anak sulung yang ada dalam rumah, sehingga anak sulung yang ada dalam rumah tidak dibunuh oleh malaikat maut. Dan itulah Paskah, ya. Nah, jadi Paskah yang pertama terjadi di Mesir, ya. Nah, Paskah itu sebagai tanda keselamatan bagi orang Israel dan anak sulung Israel. Dan setelah kejadian Paskah itu, ya, karena anak-anak sulung orang Mesir mati, maka pada malam itu juga orang Israel dipaksa, diusir, ya, untuk keluar dari Mesir. Nah, itu satu ketakutan yang besar yang terjadi pada orang Mesir, karena orang Mesir, ya, takut dengan orang Israel, dan orang Mesir katakan, kalau kalian ada di sini kami semua bisa mati, ya. Sebab itu mereka mengusir orang Israel supaya cepat-cepat terburu-burulah kalian keluar. Nah, sambil keluar, sambil minta kepada tetangganya seperti yang diperintahkan Tuhan. Nah, kata Tuhan sebelumnya bahwa Tuhan akan membuat orang Mesir berbaik hati kepada orang Israel, sehingga orang Israel minta apa saja akan dikasih oleh orang Mesir. Jadi orang Israel itu minta emas, minta perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, ya, dan banyak yang lain-lain lagi yang dimintakan oleh orang Israel kepada orang Mesir. Dan orang Mesir memberikan dengan rela hati, karena memang janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kemurahan hati kepada orang Mesir, sehingga kalau orang Israel minta apa saja mereka kasih. Nah, saudara, jadi itu tulah yang ke-10. Dengan demikian, setelah anak-anak sulung, setelah orang-orang Mesir sedang, ya, menguburkan, berteriak, menangis dan sebagainya, dan menguburkan jenazah-jenazah dari anak-anak sulung, karena setiap rumah menangis, setiap rumah ada keluhan, pahit pedih, berteriak, menangis, meraung karena anak sulung.
Dan pada saat yang sama orang Israel keluar dari Mesir, ya, dengan dipimpin oleh Musa, ya, dipimpin oleh Musa dan dipimpin oleh Allah, ya, dengan Allah Israel yang tangan kanannya teracung, teracung untuk menuntun orang Israel keluar dari Mesir. Dikatakan bahwa orang Israel keluar dari Mesir dengan tangan Tuhan yang teracung. Nah, itulah kejadian dari tulah ke tulah sampai tulah yang ke-10, dan orang Israel diusir keluar dari Mesir pada saat orang-orang Mesir, ya, meraung perih pedih karena kematian anak sulung, mulai dari anak sulung Raja Firaun sampai dengan anak sulung budak, ya, mulai dari anak sulung hewan, ya, dari anak sulung manusia sampai dengan anak sulung hewan. Itulah yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel untuk membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir.